Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di sesi kali ini, yaitu sesi keempat ya, dalam pembuatan game space shooter, gaya space shooter vertikal ya. Kita lanjutkan dari pekerjaan kita sebelumnya di part 3 ya. Selanjutnya kita akan membuat detail-detail lain yang membuat game ini menambah estetiknya ya, menambah estetik ke game ini. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat ilusi bahwa pesawat ini bergerak secara global ya. Jadi bukan hanya pesawat ini yang bergerak ke kiri ke kanan, melainkan ini juga latar kita juga ikut bergerak ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi untuk kali ini biar cepat ya, sebagai contoh saja kita akan menggunakan teknik vertical speed ya pada background. Jadi kita akan membuat background ini seolah-olah bergerak dari atas ke bawah saat pesawat ini. Jadi kan ini pesawat ini ceritanya sedang terbang ya. Jadi kalau sedang terbang tentunya harus maju ya. Kita akan buat background ini bergerak dari atas ke bawah seakan-akan pesawat ini maju ke depan gitu ya. Saya sudah menyiapkan gambar untuk background bergeraknya. Kita anggap backgroundnya kita sedang berada di atas laut ya. Kita masukkan gambarnya yang udah saya siapkan. Kita buat nama SPR BG laut. Kita impor gambarnya. Sudah saya siapkan ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam ruangan, di dalam backgroundnya, bukan instan ya, di dalam background. Splitnya kita panggil yang laut. Kemudian kita buat vertical tile secara otomatis. Kita klik, kita centang bagian ini, jadi secara otomatis memenuhi ruangan kita ya, seperti ini. Kemudian kita buat objeknya seakan-akan bergerak dari atas ke bawah dengan cara memasukkan speed untuk background ini ya. Speednya karena bergerak dari atas ke bawah, kita akan memasukkan nilai 1 misalnya ya. Kita coba tampilnya seperti apa. Oke ya, backgroundnya sekarang sudah bergerak ya dari atas ke bawah. Bisa dibuat lebih cepat dengan mengatur speed tadi ataupun lebih lambat ya. Di sini settingnya misalkan kita tambah 1 step lagi speednya, biar kelihatan bahwa pesawat ini agak lebih cepat ya, sedikit seperti itu ya. Tidak begitu indah ya, tidak begitu bagus, cuman kita ambil cepatnya saja. Ini salah satu cara untuk membuat ilusi bahwa pesawat ini bergerak ke atas ya. Padahal meskipun diam, tapi bisa terlihat bergerak ya, soalnya backgroundnya kita buat bergerak. Kemudian untuk menambah ilusi pergerakannya, kita juga bisa menambahkan objek lain yang bergerak ya. Misalkan kita akan menambahkan awan ya. Kita masukkan gambarnya yang udah saya siapkan. Kita beri nama split SPR awan. Impor. Ini ya, gambarnya seperti itu. Tidak butuh setting ini, tidak akan ada kolisi dengan awan. Kemudian yang kita perlu lakukan adalah setting ini ya. Kita buat di atas saja untuk top center untuk menentukan arah kemunculannya ya. Kita masukkan objek awan ini ke dalam
sebuah objek ya, kita buat objek awan obj awan, kita masukkan gambarnya. Awannya saya buat seolah-olah seperti punya bayangannya nanti yang kena ke background kita ya, ke sini ke laut ya. Oke, kita buat awan ini bergerak dari atas ke bawah. Untuk itu kita membuat pergerakan di dalam event step ya. Kita buat Y nya bergerak dari atas ke bawah, berarti nilai harus memasukkan nilai positif ya, positif Y. Misalkan pergerakannya kita tambahkan 3 ya, atau jangan terlalu sama dengan objek musuh ya, kita misalkan bisa juga kita buat random ya. Jadi ada awan yang cepat, ada awan yang lambat, tapi untuk sementara ini kita buat sama aja, kita buat misalkan 2 ya. Awannya bergerak dari atas ke bawah. Nah, biar kita tidak perlu membuat kontrol lagi buat penampakan awan, kita buat juga di sini. Jadi apabila awan itu melewati ruangan yang di bawah ya, kita buat kembali ke atas gitu. Jadi apabila Y-nya lebih besar dari room height, maka Y-nya akan kembali ke atas ya. Y-nya sama dengan ke sini ya. Sama dengan ke sini dikurangi tinggi awannya ya. Kita lihat tinggi awannya ada, oh ini kebesaran ini ternyata ya. Kita kecilkan dulu sekitar mungkin 300 pixel ya. Kita belum cek gambarnya sebesar apa nih di sini. Nah, sebesar ini udah cukup ya. Oke. Kita delete. Sebesar itu udah cukup. Berapa garasannya? 300 kali 300 ya. Jadi kita akan buat muncul lagi di atas objek awannya ya. Jika melewati ruangan ke bawah ya, maka kita akan mengembalikan posisinya ke atas. Y-nya sama dengan minus, kita tambah sedikit, ke atas sedikit biar tidak terlalu kelihatannya nanti di mapnya ya, sama dengan segitu. Kemudian kita perlu biar tidak monoton ya, keluarnya di situ aja. Kita juga bisa menambahkan nantinya untuk posisi X random ya, dengan cara memberi variabel posisi X-nya nanti seperti halnya objek kontrol musuh ini yang bisa memunculkan musuh di posisi random ya, sama ini fungsinya seperti itu ya. Kemudian kita buat randomnya juga, random dulu ya, randomize. Kita Y-nya ke situ, kemudian X-nya sama dengan ke posisi X ya. Cuman kita setting dulu posisi variabel posisi X-nya, disuruh memilih ya, seperti objek musuh ini ya, seperti kontrol objek musuh. Bisa kita copy paste aja ya. Posisi X mau milih 100 sampai 600 misalkannya. Jadi kalau objek awan ini
ke bawah tidak dihancurkan ya, balik lagi ke atas gitu biar ada kesinambungan gitu. Sekalian kita buat untuk sekalian kita buat random untuk speednya juga ya. Jadi ada awan cepat, ada awan lambat. Untuk itu kita buat variabel untuk speed ya, SPD aja ya. Ini sama dengan 2 secara defaultnya. Kemudian jadi setiap kali awan ini melewati ruangan ke bawah ya, kita setting posisinya di Y-350 poin. Kemudian posisi X nya random ngambil dari sini. Kemudian kita atur juga speednya disuruh pilih juga ya, suruh pilih juga speednya, misalkan antara 2, 3, 4, 5, 6 ya, segitu maksimalnya. Ini bisa juga diganti dengan ini karena ada pemilihan seperti ini, kita ganti ke sini aja, ke jadi SPD ya, memakai variabel. Sekarang kita masukkan dulu membuat awan yang pertamanya. Awan tuh mana ini ya, sini misalkan sini, sini ya. Biar variatif kita bentuknya, posisinya atur berbeda-beda ya, beda bervariasi. Sekarang kita coba apakah nanti ada awan muncul. Kita harus menghindar ya, jangan sampai terkena musuh. Kayak awannya sudah muncul, apakah balik lagi ke atas awannya? Oh iya, lupa ya, kita buat depth-nya juga, depth awan ini kita buat random juga ya nantinya, biar ada yang di atas pesawat, ada yang di bawah gitu. Oke, ini sudah benar, berarti kemunculan awannya sudah benar. Tinggal kita atur random depth-nya ya, depth-nya kita buat di sini aja, depth-nya disuruh memilih. Kita tentukan dulu ya nilai awalnya, depth-nya sama dengan, karena sama dengan 1 untuk membuat awan ini berada di atas ya. Kemudian kita atur randomnya, misalkan 0, -1 atau ke bawah ya, atau lebih tinggi lagi, -10 ya, misalkan gitu aja. Tapi kita aturnya di sini saat kembali ke atas ya. Oke. Aduh, kenapa begini ya? Oh, salah. Kita klik save, barusan salah klik. Oke, kita tes lagi. Kita nunggu, kita lihat awan dulu ya biar kita fokus. Ini sepertinya pergerakan lautnya terlalu cepat ya, jadi kelihatan sama dengan awan. Lihat awannya ada yang di atas, kita cari ada yang di bawah enggak. Nah, ini masih di atas juga.
oke lah, tidak apa-apa ya, kelihatan semua di atas juga. Jadi kita buat di sini apa? Jadi kita ganti depthnya itu setelah melewati ruangan yang bawah ya, jangan sampai disimpan di sini. Ini salah, rupanya salah nih ya. Karena kalau disimpan di sini, ini kan kode berjalan secara terus menerus. Jadi tiap langkah, tiap tiap tik itu akan berubah-ubah ya. Kita harus membuatnya di sini. Jadi tiap kali ke bawah baru ganti depthnya gitu. Oke. Kemudian barusan apalagi yang harus dibenah ya, harus dibenah-benah. Harus dibenahin apalagi ya. Oh iya, kita belum membuat skor ya. Ini penampakan awan kedua ya. Coba ada yang di bawah enggak ininya? Oh ada ya, ini di bawah, ini di atas ya. Oke, sudah benar. Oh ya, lupa, ini background speednya terlalu cepat ya. Kita kembali ke background, kemudian speednya kita buat 1 aja biar tidak berbarengan dengan awan. Oke, sip, bagus. Oke, selanjutnya kita buat apa ya? Kita buat skor ya. Kita buat skor dulu. Kita buat skor dari objek kontrol ini ya, di mana terdapat live dan skor. Jadi skor ini gampang saja ya, kita tinggal mengganti-ganti atribut ini apabila objek musuh ini hancur kena peluru ya. Jadi apabila hancur, nah ya, apabila kena peluru ya. Jadi kita akan masukkan kode skor ini saat HP-nya di bawah 0 sebelum instant destroy ya. Kita buat objek kontrolnya skor yang ada di objek skor ini, maksudnya gitu ya, plus sama dengan 5 misalkan. Oke. Jadi tiap kali HP-nya di bawah atau sama dengan 0, kita menambah skor sama dengan 5 gitu. Sekarang kita akan menampilkan skornya dengan cara drawing di objek kontrol ini ya. Kita buat secara sederhana aja ya. Kita bisa juga membuat misalkan gambar di sebelah sini ya, bikin UI atau user interface di sini ya. Biar cepat dan tidak ribet, kita buat aja dari draw ini ya, teks sederhana. Kita buat ininya, tulisannya skor, kemudian string skor. Kita buat X-nya hampir ke sebelah kanan ya, atau di samping live nggak apa-apa, coba aja dulu. Misalkan X-nya kita coba 150 ya, tes. Nah ini ya, sudah ada. Kita coba apakah bereaksi nggak saat beraksi ya, saat musuh hancur, dihancurkan, skornya bertambah menjadi 5. Oke. Untuk kedepannya kita bisa juga membuat semacam EXP ya untuk pesawat ini. Jadi kalau misalkan kita sudah membunuh musuh sebanyak sekian kali,
maka dia akan naik level gitu. Dan karena dia naik level, misalkan kita mempunyai upgrade kepada pelurunya, misalkan itu ya, kita mempunyai upgrade untuk pelurunya bisa mengeluarkan 3 buah sekaligus, kemudian 5 buah sekaligus, atau apalah, intinya upgrade dia kalau naik level. Intinya pembuatan game seperti ini tinggal kreativitas kita sendiri ya, dan harus sabar intinya gitu ya, karena tidak akan sekaligus langsung benar ya, kode ataupun apalah itu ya, tidak akan langsung sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang penting asal jangan cepat menyerah, harus tetap semangat ya. Oke, kita kita fokus ya, kita buat untuk detail selanjutnya, yaitu membuat apa lagi ya. Oh iya, lupa nih, kita akan membuat objek musuh ini mengeluarkan efek hancur ya. Mengeluarkan efek hancur seperti ledakan gitu ya. Ada dua cara kita bisa melakukannya, yaitu dengan draw. Jadi saat objek musuh ini hancur, HP di bawah 0 hancur, kemudian kita buat event baru saat hancur, misalkan gambarnya berubah menjadi gambar ledakan, atau biar terlihat di sini ya, karena kita kan tujuannya untuk latihan ya. Biar terlihat, kita buat objek baru saja untuk ledakan ya. Pertama kita tambahkan dulu gambarnya, SPR ledakan. Kita impor gambarnya, ini saya sudah siapkan ya. Oh salah nih, kita impor ledakan berdasarkan strip ya, ini soalnya bentuknya bentuk strip ya. Bentuknya ini sekitar berapa ya tadi tuh, saya buat sekitar 256 kalau nggak salah. Oh terlalu besar, 128 mungkin. Oh iya benar, 128 kali 128, kemudian offsetnya di sini. Oh kurang ya. Bentuk ke sampingnya 3 4 5 6 ya, 1 2 3 4 5 6, tapi ini kok beda-beda ya. Kita buat widthnya terus bertambah sampai ke ujung ya. Saya kurang tahu juga, ini tidak membuat ini yang membuat dipakai AI ya. Vertical offsetnya kita naikkan ke sini, ini terlalu besar juga, kira-kira seperti itu ya. Tes. Oke lah, cukup lah. Cuman ini tidak mempunyai alpha rupanya ya, tidak mempunyai tidak transparan ternyata ya. Kita akan ganti gambar ini karena memang tidak ada transparansinya ya, kelihatan jelek sekali. Kita ambil gambar yang sudah ada, saya ambil dari internet ya, tidak apa-apalah. Yang pasti ini kan bukan buat komersil ya, sebagai contoh saja. Auto trim, kita tes animasinya, cukup lah untuk contoh, cukup. Kita perkecil, ini kan objek musuh nih, ukurannya berapa, 110. Kita buat ini menjadi sekitar 80 saja. Oke, kemudian kita buat menjadi objek,
obj explosion, obj ledakan aja ya biar gampang. Kemudian gambarnya mana, ledakan. Oke, kita sudah punya objek ledakan ya. Kemudian kita akan buat eventnya. Jadi pada saat animasi ini selesai, kita hancurkan objeknya ya. Sesederhana itu aja ya. Jadi kita beri perintah jika image index ada berapa ya tadi ya, image indexnya lupa, 0 1 2 3 4 5 berarti ya. Ini berarti jika animasi sudah berhenti ya. Ini enggak ada di sini ya, perasaan ada. Oh ini ada nih, jika animasi berhenti langsung aja kita coba aja ya, instant display begitu ya. Ini delete. Oke, sekarang kita masukkan, oh ya lupa, ini depthnya belum di set, harusnya berada di atas objek musuh ini ya. Kalau nggak salah objek musuh ini mempunyai depth 0 ya. Kita buat -1 saja atau 10 lah untuk amannya. Kemudian saat pertama keluar kita akan load suara ledakan ya. Kita masukkan dulu suaranya, suara ledakan explosion kalau nggak salah ini. Kita tes. Oke ya, sudah benar. Oke, sip. Terlalu panjang mungkin ya ini karena saya belum edit ini, langsung download dari internet aja, tapi nggak apa-apa lah buat contoh, cukup begini saja. Sound ledakan, kemudian kita masukkan ke objek ledakan, audio. Sepertinya ini bakal kalah cepat ya sama animation end, soalnya ini cuman ada 6 gambar ya. Jadi sekilat ada 6 frame tuh di loadnya akan cepat sekali ya. Sedangkan ini ledakannya, suara ledakannya ada berapa detik. Kita buat ledakannya di objek musuh saja ya. Objek musuh kita buat ledakan saat HP-nya habis. Audio play sound yang mana ya? Oh ini mungkin audio play sound ledakan itu dulu ya. Benar, sound ledakan priority 1, loopnya 0, kemudian kesannya tidak perlu diisi ya, sudah aja begitu. Oke, sekarang kita tes ya. Oh belum, jadi saat ini hancur HP 0 ya. Kita buat objek ledakannya ya, instant create, disamain aja, x y nya samain, depth nya -10 misalkan, obj ledakan
sudah cukup. Tes. Saat hancur harusnya ada ledakan ya nanti. Oh ya benar, sudah bagus. Oke. Tapi kok ledakannya di bawah ya? Mungkin ini poin origin musuhnya mungkin ada di bawah ya. Oh ya benar. Berarti kita harus membuat ledakannya di sini, di tengah-tengah. Ini tinggi 110 berarti 55 ya, dikurangi 55. Create instannya di Y minus 55. Suara sudah benar. Animasi ledakan animasinya sudah benar ya. Jadi sehabis animasinya berhenti langsung dihancurkan ya. Tes lagi, mudah-mudahan sudah benar ya di tengah hancurnya. Objek ledakannya ada di tengah, masih ke samping ya. Kenapa masih ke samping ya? Kok masih ke samping begini ledakannya? Sepertinya ledakannya kok berada di samping. Mungkin ini karena originnya. Oh iya, ini originnya. Gini atas kita buat di tengah aja, middle center situ ya. Kemudian tes lagi. Oke, sudah benar ya. Sip. Kita buat ledakannya agak lambat sedikit. Bisa diatur dengan EPS ini di sini. Misalkan kita buat 20, atau bisa juga diatur dengan image speed di objeknya ya. Kita bisa atur dengan image speed berapa ya. Kita tes lagi. Oke, sudah bagus ya. Tapi kok kelihatannya kecil ya. Ininya pesawatnya besar, pesawat musuhnya besar, ledakannya kecil. Kita buat lebih besar ya, sedikit, atau ininya diperkecil ya. Ini jangan dirubah-rubah ya, nanti mengganggu kode yang lain. Kita buat spirit ledakan ini aja yang lebih besar. Misalkan kita buat tingginya 120 ya. Gambarnya akan pecah tentunya ya, tapi nggak apa-apa lah, cuman sedikit juga, cuman sebentar tampilnya ya. Oke, segini udah mending ya, agak besar. Oke, cukup. Skor sudah benar. Oke, sip. Sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan coba menambahkan upgrade untuk objek player ini ya. Caranya dengan menambahkan variabel level dan exp ya. Kita coba aja. Levelnya ada dua ya di sini untuk level control dan level pesawatnya. Kita coba dengan nama LPL aja. LPL player sama dengan 1, defaultnya 1 ya. EXP nya sama dengan 0. Kemudian nanti kita atur kenaikan levelnya di step. Kenaikan level berdasarkan EXP.
Jadi kita masukkan kodenya seperti ini. Jika EXP-nya lebih besar dari, misalkan ini level satunya kan 0 EXP-nya, untuk naik ke level 2 itu membutuhkan misalkan 50 atau menghancurkan 10 musuh ya, karena satu musuh ini menghasilkan 5 EXP ya. Jika EXP lebih besar dari 50, lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan ya, lebih besar atau sama dengan 50. Dan ini untuk menentukan level selanjutnya. Dan jika EXP-nya lebih kecil dari misalkan 100 ya, karena untuk 100 kita akan naik lagi ke level 3 misalnya ya. Kita buat level pesawatnya, level playernya naik menjadi 2 ya. Itu langsung tutup. Kemudian kita buat level selanjutnya. Misalkan sebenarnya ini ada cara lainnya yang lebih efisien, cuman untuk latihan kita buat kodenya seperti ini aja ya, biar mudah dimengerti. Untuk EXP lebih besar atau sama dengan 100, dan kita tidak perlu menambah nilai kedua ya, karena untuk sementara ini kita akan menutup level di level 3 aja. Jika EXP-nya lebih besar atau sama dengan 100, maka level playernya sama dengan 3. Oke. Ini nantinya akan mengatur upgrade pelurunya ya, upgrade tembakannya. Nanti tembakannya kita akan tambah apabila level 2 dan level 3. Sekarang kita akan buat pelurunya bergerak, menembak berdasarkan level ini. Sobat player ini kita akan buat menembakkan peluru berdasarkan level ya. Sini dari berarti di spasi ya. Jika bisa menembak sama dengan 1, kita tambahkan pengecekannya dengan jika level playernya sama dengan 1, maka keluarkan 1 peluru ya ke atas. Kita buat pengecekan yang lainnya untuk apabila level player ini 2, kita akan buat 2 peluru. Ini nanti kita akan atur kodenya tidak seperti ini ya, karena kita akan buat pelurunya keluar menyamping ke kiri dan ke kanan ya. Tapi sebelum itu kita akan coba lihat dulu penjelasan berikut ini ya untuk arah. Baik, sekarang kita perhatikan dulu arah yang berlaku di dalam game maker ya. Posisi ke kanan ini arahnya atau directionnya sama dengan 0 atau 360 berlaku, yaitu untuk setelah putaran penuh ya. Kemudian berlawanan arah dengan jarum jam ke sebelah kiri, nilainya bertambah ya hingga kembali ke 360. Perhatikan ya. Sekarang kita untuk level 1 player ini kita telah membuat senjata menembak ke atas ya. Pada dasarnya nilainya tuh sama aja dengan
menembak ke arah direction 90 ya, dianggapnya begitu. Jadi kita akan membuat peluru ini bergerak ke atas, kemudian mengeluarkan peluru ke samping kiri, kemudian ke samping kanan ya. Untuk level 3 nya nanti kita akan buat ke lebih lebih terbuka lagi ke kanan dan ke kiri ya. Misalkan untuk level 2 kita buat tambahan di 15 ke kiri dan 15 ke kanan ya. Berarti untuk sebelah kiri sekitar 115, kalau ke kanan yaitu 75 ya. Untuk itu kita akan buat variabel baru ya, untuk membuat peluru, untuk mengatur variabel di dalam peluru nantinya ya. Pelurunya akan bergerak kemana itu. Otomatis kita harus merubah semua peluru ini ya. Dan kemudian kita juga akan merubah pergerakan di dalam objek peluru ini nantinya. Karena pergerakannya kita akan ganti menjadi dengan menggunakan direction. Oke, kita kembali ke objek player. Untuk sementara kita hapus aja dulu ini ya, atau biarkan aja di sini, biarkan aja begitu. Kita ingat-ingat aja nih nilainya, y-nya min 80 ya. Kita buat variabel peluru lurus ya, atau peluru satu aja. Peluru satu sama dengan instance create seperti itu ya. Ini untuk membuat peluru lurus ke atas ya. Kemudian kita buat par speednya sama dengan 30. Kemudian kita panggil variabel sementara ini untuk menentukan arah, dan kita akan mengganti rotasi peluru ini ya untuk mengikuti arah. Agak lupa nih, kita lihat kalau nggak salah tuh, oh ya ini ya, ini sebenarnya kodenya sudah ada. Kita buat untuk level pertama dulu, level kedua ya. Kodenya kita tinggal copy paste dari sini. Untuk mempercepat proses pembuatan ini ya. Untuk mempercepat proses belajar kita ya. Kita buat variabel bullet speed, itu kecepatan peluru ya. Kita buat misalkan 30. Kemudian variabel B1 itu untuk peluru ya. Kita ganti aja B nya biar gampang menjadi peluru, biar kelihatan ya maksudnya kemana gitu, biar kelihatan. B nya kita ganti dengan peluru. Seperti itu ya. Karena kita akan membuat 3 peluru keluar
dari pesawat apabila telah level kedua ya. Level player ini ya, berarti level player tuh kan, ini salah lagi. Ini apabila 2 keluar 3 berarti. Kalau satu mah tetap satu aja pelurunya ya. Apabila bisa menembak sama dengan satu dan level player di 2, maka kita panggil kodenya seperti ini. Kemudian variabel bisa menembaknya. Ini variabelnya bisa tembak atau bisa menembak? Bisa menembak ya. Variabel bisa menembaknya kita ganti menjadi tidak bisa menembak. Kemudian kita panggil alarm 0 menjadi kira-kira tadi tuh nilainya berapa ya, 15 kalau nggak salah ya, seperempat detik jadinya. Ini untuk level 2 ya. Kita kopikan untuk level pertama dulu karena tadi terhapus ya. Untuk level pertama kita cuman memerlukan satu peluru ya. OBJ1 kita ganti menjadi OBJ peluru ya. OBJ peluru kita ganti semuanya jadi OBJ peluru. Oke. Jadi sebelum saya masuk tutorial ini, saya coba dulu sebelumnya ya, karena kodenya sudah agak mulai rumit seperti tadi, saya lupa ya akhirnya. Jadi ya beginilah hasilnya. Kemudian yang perlu diganti adalah pergerakan pelurunya. Jadi kan karena tadi secara otomatis di setting di sini berdasarkan Y, tapi sekarang kita sudah berubah berdasarkan arah dan sudutnya berdasarkan objek player ini, berdasarkan direction ini. Jadi kita ganti pergerakannya dengan kode sudah saya setkan juga seperti ini ya. Objek bergerak berdasar perintah OBJ player gitu ya. Hancurkan ketika keluar ruangan. Ini kan untuk ke atas saja. Sekarang kita perlu juga untuk membuat kode untuk menghancurkan peluru ini apabila berada ke sebelah kiri ya. Apabila X nya lebih kecil daripada 0, kemudian apabila X nya lebih besar daripada room width, ini ke kanan berarti ya. Jadi tiga arah ini kita jaga-jaga ke atas. Apabila sudah keluar ruangan dihancurkan, apabila keluar ruangan sebelah kiri dihancurkan juga, dan apabila keluar ruangan sebelah kanan maka dihancurkan juga ya. Untuk itu sekarang kita coba dulu, siapa tahu nanti perubahannya siapa tahu nanti ini ada yang ngerubah, ada yang salah nanti ya. Kita tes dulu, harusnya udah benar ya. Oh ini ada yang ketinggalan nih, exp. Oh ini kita tidak bisa memakai variabel exp ya, karena sudah dipakai oleh perintah GameMaker ya secara defaultnya. Kita buat menjadi exp player, kemudian kita ganti yang lainnya juga, step exp player. Oke, ada lagi nggak ada ya.
tes menembaknya apa masih benar nggak. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa keluar, ada yang salah mungkin. Oh, ini ya, ininya belum diganti untuk level 1. Ini kan secara default levelnya masih 1. Kita coba lagi. Oke, sudah benar. Kalau lurus benar ya. Coba kita naikkan levelnya menjadi level 2. Harusnya skor ini sampai 50 dulu. 30. 3 lagi. 1 2 1 lagi menjadi level 2 ya. Ini sudah level 2 seharusnya. Tapi kok tidak keluar bulletnya, sudah level 2 nih. Salahnya di mana ya? Ini sepertinya kode sudah benar dan sudah saya cek sebelumnya di tes dulu, sudah saya tes. Kemungkinan di sini ya. Kemungkinan di sini. Kita kembalikan ke awal dulu. Barusan saya tes. Ini menjadi level 2 ya, dan berjalan normal. Sekarang kita tampilkan dulu draw event untuk melihat EXP nya ya dan level. Kita biasakan draw self karena ini ada gambar. Kemudian draw set text, set font. Fontnya yang tadi font 1 yang besar. Kemudian draw text, kita akan menampilkan level sama EXP ya. Di X nya sama, X, Y nya misalkan plus 10, string ini kita tulis level dulu, level player ya. Yang kedua kita tulis, ini yang kita buat misalkan 40, kita tulis misalkan EXP ya. Kita lihat apa bertambah tidak level EXP nya, dan kalau EXP sudah mencapai di atas 50 apakah bertambah ke level player atau tidak ya. Kita lihat tulisan ini di bawah player 0. Kok 0 ini yang 0 apa ya? Oh, EXP yang 0. Oh, EXP nya masih 0 ya. Jadi yang masalahnya EXP nya tidak bertambah nih. Kita cek ke objek ini, skor. Oh iya, skor ya, bukan level, bukan di XP. Jadi saat ini hancur. Kita juga harus menambahkan objek player, EXP playernya bertambah 5 gitu harusnya. Oke, sekarang kita lihat, tapi kurang kelihatan barusannya. Kita ganti X nya misalkan menjadi plus 20, sama ya di bawah juga plus 20 biar agak ke samping terlihat. Apakah sudah benar? Oke, EXP nya ini sudah bertambah ya. Sekarang kita lihat levelnya, apakah kalau ini sudah di atas 50 atau 50 bertambah levelnya menjadi 2 atau tidak. Tiga 5, 2 lagi, 1 2 ya. Oke, level 2. Oke, sudah bagus ya.
saya sudah bisa mengeluarkan peluru sebanyak 3 buah, yang satu lurus ke atas, yang dua dari sampingnya. Tapi ini belum seimbang ya, musuhnya cuman keluar sedikit-sedikit saja nih. Kita sudah naik, musuh masih sedikit ya. Oke, cukup tesnya. Berarti ini kode sudah benar ya. Nanti selanjutnya kita tambahkan juga apabila level 3 menjadi misalkan 5 ya. Selain 3 ini kita tambahkan juga ke sampingnya 2 lagi ya. Kalau yang pertama ditambah 15 derajat, kalau yang level 3 itu kita tambah 15 sama 30 derajat ya, ke kiri sama ke kanan. Jadi 4 yang menyamping, 1 yang lurus, jadi 5 ya. Kodenya saya sudah siapkan juga, tinggal copy paste aja untuk mempercepat kerjaan kita ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti kalau mau lihat lebih detail bisa di download. Ini nanti saya siapkan alamat full gamenya ini dalam bentuk zip ya. Tapi untuk sementara kita lihat dulu kode ini. Dengan saya akan coba menjelaskan secara sepintas saja ya, sedikit saja ya, untuk perubahan pergerakan peluru sama ini tentang direction ya, tentang arah itu. Seperti tadi saya bilang, untuk arah ini jadi 90 ini berarti ke atas ke atas lurus ya. Kita coba buka lagi gambarnya. Nah, ini 90 itu lurus ke atas ya. Yang ini untuk level pertama hanya mengeluarkan satu peluru ke atas, yaitu 90 ya. Jadi kita tidak perlu membuat rotasi gambar pelurunya. Kita buat 0 aja, berarti tetap ya, yaitu 90 dikurangi 90 berarti ya. Ini kenapa dikurang 90? Karena untuk seperti tadi saya jelaskan, di dalam game maker nilai nolnya bukan di atas ini ya, melainkan di sebelah kanan. Jadi kalau di atas ini harus dikurangi 90, termasuk ini rotasinya ya. Jadi saat peluru ini gambarnya seperti ini, dianggapnya dia menghadap ke kanan. Ini dia dianggapnya menghadap ke kanan ya, ke sebelah sana dianggapnya nanti di dalam gamenya ya. Sedangkan kita perlu ke atas, jadi di dalam kode ini kita rubah arahnya menjadi 0 ya. Saya kurang begitu, mungkin saya salah juga ya, tapi yang pasti nilai seperti ini membuat peluru ini menghadap ke atas ya. Kemudian untuk arah ke kiri misalkan ya, kita tambahi dari nilai 90 yang tegak lurus, tambah 15 derajat ya, jadi 105 yang ini ya, ke kiri. Untuk rotasinya 105 sama dikurangi 50. Kemudian untuk ke kanan berarti dari lurus ini 90 dikurangi 15 cm, yaitu 75 ya. Yang ini sama untuk rotasi gambar ini juga, pelurunya dikurangi 50 untuk ke kanan juga ya, untuk mendapatkan nilai peluru yang tepat. Ini saya habis cek dan recheck ya, trial and error tadi di luar video ya, hasilnya pasnya begini gitu. Saya kurang tahu juga nih logikanya bagaimana, cuman pasnya memang begini gitu, seperti kita lihat di dalam game ya,
arahnya sudah benar. Nah ini masih level 1 ya, kita buat levelnya sementara menjadi level 2 biar kelihatan pergerakan pelurunya ya. Nah kan bisa terlihat peluru yang keluar tuh lurus searah dengan pergerakan direction pelurunya ya. Kalau misalkan kita tidak mengatur image angle ini, mana tadi kalau tidak mengatur image angle ini, nantinya tadi setelah saya coba, nanti posisi pelurunya akan seperti rebahan ya, menghadap ke sana atau menghadap ke sebelah sini, sedangkan arahnya nanti diagonal gitu. Jadi intinya tidak cocok ya. Yang paling cocok yaitu dengan adanya dikurangi 90 untuk image angle-nya ya. Saya kurang begitu nangkap juga ini logikanya seperti apa, tapi yang pasti hasilnya seperti itu ya, yang bagus. Kemudian ini bullet speed, mengambil variabel bullet speed dari sini ya, 30. Dan pergerakan pelurunya juga ya, setelah dilepaskan dari sini mengikuti perintah dari objek player ini ya. Seperti kita ketahui ada variabel sementara ini yang kuning. Jadi ini dibuatkan khusus untuk peluru yang dikeluarkan ini. Kemudian variabelnya dirubah dari sini ya. Untuk pergerakan peluru sendiri yang ini. Nah, ini adalah pergerakannya ya. Lengdir X dan lengdir Y ini berarti pergerakan secara diagonal ya. Saya kurang begitu mengerti juga untuk soal ini, mungkin yang lain ada yang sudah paham benar ya. Tapi saya tahu fungsinya seperti itu intinya ya. Dan hasilnya seperti tadi ya. Hasilnya seperti itu. Ini karena kita sudah benar, kita hapus tampilan level sama EXP nya ya. Kita hapus tampilan level sama EXP nya di draw event pesawat ya. Ini siapa tahu nanti kita butuh lagi, jangan langsung di delete ya, kita nonaktifkan sementara saja dengan menambahkan 2 garis miring seperti ini ya. Jadi kalau dikasih 2 garis miring di awal kalimat, berarti perintah ini tidak diaktifkan ya, tidak bisa dipanggil oleh game gitu. Oke, sekarang apalagi ya, sepertinya sudah beres ya mekaniknya ya. Baik, sepertinya untuk sesi kali ini kita akan sudahi dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kedepannya kita akan sambung lagi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan cepat menyerah, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.